Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan di Giornata 19 Serie A musim ini yang mempertemukan Juventus versus Atalanta. Sebelum masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah klik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini yang berkaitan dengan Juventus. Kita masuk ke pembahasan. Setelah di pekan lalu di lanjutan Serie A ya, Juventus dibantai oleh Napoli dengan skor telak 5-1. Juventus kembali dihantam dengan berita buruk atau kabar buruk karena Juventus mendapatkan pengurangan poin sebanyak 15 poin yang di pekan lalu Juventus berada di posisi 2 atau 3 klasemen, sekarang terlempar jauh di posisi ke-10 dan hanya mengumpulkan 22 poin. Dan kenapa semua bisa terjadi? Karena Juventus terbukti melakukan plus valenza gate atau yang biasa disebut dengan manipulasi laporan keuangan yang terjadi tahun 2018-2019 kalau tidak salah ya. Dari banyak berita yang saya baca seperti itu, Juventus terbukti melakukan manipulasi ke laporan keuangan untuk secara tidak langsung bisa dikatakan Juventus ingin tetap untung atau profit dalam laporan keuangan mereka, padahal di saat itu kondisi keuangan Juventus sangat tidak stabil karena efek pandemi Covid ya. Kalau tidak salah itu Covid kemarin sangat berpengaruh dalam finansial klub-klub sepak bola secara umum di Eropa bahkan seluruh dunia. Dan kemudian agar Juventus tidak terhindar dari financial fair play, mungkin jadi Juventus memasukkan laporan keuangan mereka. Tapi secara tuduhan atau bukti plus valenza gate, bukan cuma Juventus yang berada atau yang terbukti melakukan itu di Serie A. Menurut Sky Sport, Juventus bersama ada tim seperti AS Roma, Napoli, Inter, Atalanta, Lazio dan Milan juga melakukan plus valenza gate. Jadi mereka semua memanipulasi laporan keuangan mereka. Jadi kasus ini sebenarnya agak tidak fair ya untuk Juventus kalau memang hanya Juventus yang terkena pengurangan poin atau apapun itu, atau denda dan sebagainya macam. Tapi Juventus dikabarkan akan tetap bisa melakukan banding di pengadilan ya yang menuntut Juventus ini, dan mungkin akan kita lihat update selanjutnya mungkin sampai beberapa pekan ke depan. Kita fokus ke pertandingan Juventus Atalanta saja. Persoalan plus valenza gate itu, mau Juventus diturunkan lagi ke divisi 2 mah tidak masalah atau bagaimanapun itu. Sebagai fans Juventus saya tetap akan mensupport Juventus, dan menurut saya pengurangan poin ini ada baiknya. Kenapa saya mengatakan? Karena Juventus yang telah merombak manajemen mereka mulai dari presiden, dan kemungkinan besar di akhir musim Juventus yang mungkin tidak bisa finish di 4 besar kemungkinan juga akan mengganti pelatih dan merombak beberapa skuad dengan fokus ke beberapa pemain muda. Jadi saya berharap ini akan menjadi sebuah musibah yang mempunyai hikmah yang cukup baik atau bisa membuat Juventus bangkit jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Oke, kalau kita lihat dari papan klasemen seperti yang saya katakan tadi, Juventus mendapatkan pengurangan poin sebanyak 15 poin, dan sekarang Juventus berada di peringkat 10 dan hanya mengumpulkan 22 poin, sedangkan Atalanta berada di posisi kelima dan mengumpulkan 34 poin. Jadi secara tidak langsung jika Juventus ingin masuk ke zona Liga Champions di posisi keempat, Juventus tertinggal 12-13 poin dari posisi keempat klasemen musim ini ya. Dan dari fakta pertemuan dengan Atalanta, Juventus dari 25 pertandingan terakhir mereka di home ya, menghadapi Atalanta, Juventus hanya kalah sekali, yaitu di musim lalu, di tahun 2021. Dan secara gambaran statistik Juventus harusnya bisa menang saat menghadapi Atalanta dini hari nanti. Namun uniknya di pertandingan dini hari nanti, kedua tim ini sama-sama telah pesta gol di pertandingan atau di pekan sebelumnya di Serie A ya, yaitu Juventus dibantai dengan skor 5-1 oleh Napoli, dan Atalanta tim tamu nanti ini yang akan menghadapi Juventus juga membantai Salernitana dengan skor 8-2. Apakah pertandingan dini hari nanti akan menjadi pesta gol untuk pertandingan dini hari nanti? Apakah Juventus akan terbantai lagi atau malah Juventus bisa membalas atau bisa membuat banyak gol di pertandingan nanti? Tulis di kolom komentar ya, menurut kalian seperti apa pertandingan dini hari nanti saat menghadapi Atalanta.
Kemudian ada dari update banyak pemain ya juga dari Juventus. Juan Cuadrado sudah pulih dari cedera dan diikut sertakan saat menghadapi Atalanta nanti, karena kalau kita lihat dari skuad yang dibawa Massimiliano Allegri di posisi kiper tidak ada perubahan, ada Szczesny, Pinsoglio dan Mattia Perin. Di belakang ada Bremer, Danilo, Alessandro Gatti dan Daniel Rugani. Sedangkan di lini tengah Juventus membawa Manuel Locatelli, McKennie, Cuadrado, dan Juan Cuadrado sudah masuk dalam skuad yang dibawa oleh Juventus saat menghadapi Atalanta nanti. Ada Filippo Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, dan Fagioli. Sedang di lini depan Juventus membawa Chiesa, Arkadiusz Milik, Moise Kean, Di Maria, Matias Sol, dan Elin Junior. Dan Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Paul Pogba, dan Mattia De Sciglio masih belum pulih atau belum bisa ikut serta dalam pertandingan dini hari nanti. Jadi secara tidak langsung Dusan Vlahovic khususnya dan Paul Pogba belum bisa bermain dan kemungkinan besar akan bermain di akhir bulan ini atau di awal Februari nanti. Kalau dilihat dari susunan atau perakiraan formasi yang kemungkinan besar akan diturunkan Massimiliano Allegri saat menghadapi Atalanta atau menjamu Atalanta dini hari nanti, kembali dengan formasi andalan yaitu 3-5-2 atau 3-5-1-1. Di belakang ada Szczesny, ada trio Brasil yang kembali bermain, Danilo, Bremer, dan Alessandro di belakang. Di tengah ada Locatelli, Adrien Rabiot, dan Nicolo Fagioli. Dan di sisi kiri ada Filippo Kostic, dan di sayap kanan ada satu pemain yang paling saya suka, yaitu Weston McKennie, salah satu titik lemah Juventus di musim ini. Dan di depan ada Angel Di Maria bersama Arkadiusz Milik. Jadi saya sih berharap McKennie tidak dimainkan ya, andai saja Juan Cuadrado benar-benar fit, semoga sih lebih memilih Juan Cuadrado bermain sejak awal di posisi sayap kanan dalam formasi 3-5-2. Kenapa tidak memilih Chiesa Bang? Karena melihat Chiesa dimainkan di posisi itu, saya melihat sangat kurang ya. Chiesa lebih enak bermain di depan, atau kalau ingin memainkan 3-5-2 lebih baik Chiesa di depan menggantikan Angel Di Maria berduet bersama Arkadiusz Milik, ataupun Juventus memainkan formasi 3-4-3 lebih menyerang, karena Federico Chiesa saya lihat dari beberapa pertandingan terakhir ketika dimainkan di sayap kanan di formasi 3-5-2 underperform atau tidak kelihatan ya. Jadi mungkin itu akan merusak perkembangan karir dari Federico Chiesa. Jadi lebih baiknya Massimiliano Allegri jika ingin memaksimalkan Chiesa dalam formasi 3-5-2 lebih baiknya dia memasang atau menduetkannya dengan penyerang seperti Arkadiusz Milik atau Moise Kean di depan, dan bergantian dengan Angel Di Maria tentunya ya. Jadi mungkin seperti itu kalau berbicara perakiraan formasi. Kalau ditanya prediksi pertandingan dini hari nanti saat menghadapi Atalanta, kalau dilihat dari pertemuan sebelumnya Juventus yang terbantai di Napoli, kemudian Atalanta yang mampu membantai Salernitana, kemungkinan besar sih Juventus masih akan ada dalam tekanan, apalagi Juventus mendapat musibah ya dengan pengurangan poin ini. Jadi ini akan sangat berpengaruh dalam mental pemain, psikis, dan apapun itu ya. Jadi kita berharap Juventus bisa lepas dari tekanan atau situasi buruk ini dan bisa membuktikan diri bahwa Juventus tetap bisa bermain baik dan mengalahkan Atalanta di hari nanti. Prediksi ya Juventus menang mungkin 1-0, 2-0. Jangan sampai kebobolan lagi ya, apalagi sampai 5 gol seperti saat menghadapi Napoli di pekan lalu. Untungnya setelah menghadapi Napoli, Juventus mampu menang di Coppa Italia ya saat menghadapi Monza dengan skor 2-1 dengan gol penentu cantik dari Federico Chiesa. Jadi mungkin Juventus kali ini singkat saja. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton hingga akhir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika kalian punya kritik, saran, komentar atau apapun yang berkaitan dengan Juventus atau mau berdiskusi dengan pertandingan dini hari nanti, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.